Saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa, ketua PWI itu. Selanjutnya, Imad itu siapa? Keponakannya Kiai Ma'ruf Amin. Dengan terbitnya surat itu. Kan kasihan terhadap NU-nya. Saya khawatir Kiai Miftah mungkin tidak diajak untuk menelaah. Nah teman-teman ya, ini ada sebuah tanggapan menarik datang dari Kiai Haji Asep Saifuddin Halim Majalengka. Beliau salah satu tokoh ulama karismatik ya. Mengomentari tentang adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh PBNU, dan beliau sangat menyayangkan sekali terhadap isi surat edaran tersebut. Karena apa? Karena beliau menilai bahwa surat yang dikeluarkan oleh PBNU ini terkait PWI dan juga polemik nasab ini ada satu hal yang janggal. Tidak biasanya PBNU itu mengeluarkan surat yang bersifat tidak menyentuh secara keseluruhan, tidak syamil, tidak jami, dan tidak mani, begitu ya. Oke, kita langsung dengarkan saja ya. Saya menanggapi datar-datar aja lah. Jujur saya baru membaca tadi. Tanggapan saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal ya, suratnya PBNU itu harusnya prinsip mereka yang saya dengar syamil, memuat apa yang diinginkan, jami, menyeluruh. Tapi ada mane, menutup dari berbagai pertanyaan dan kelemahan-kelemahan. Nah, di sana ada banyak kelemahan. Nah, saya heran ini kok kering referensi mereka. Ya. Mereka menyampingkan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Referensi apa? Ya, referensi tadi. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa, ketua PWI itu. Abbas itu minal muhibbin. Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim, Rais Syuriah PBNU. Apa enggak tahu mereka? Saya tahu persis. Dia punya nasab sampai Sunan Gunung Jati, yang konon Sunan Gunung Jati sampai Rasulullah. Ya. Saya tahunya bahwa beliau adalah memang masih ada hubungan cucu lah dengan Kiai Abbas Abdul Jamil. Kiai Abbas Abdul Jamil itu dalam buku profilnya ada silsilahnya sampai kepada Sunan Gunung Jati. Dan dikenal Abbas itu dulu minal muhibbin. Selanjutnya Imad itu siapa? Keponakannya Kiai Ma'ruf Amin. Yang beliau itu Rais Am PBNU, Kiai Ma'ruf Amin itu. Nah, ini mestinya kan mereka adalah kader-kader NU yang memiliki yang memiliki kekuatan emosional yang luar biasa terhadap NU. Jangan kemudian dicegekkan dengan terbitnya surat itu. Kan kasihan terhadap NU-nya. Kemudian banyak orang yang cegek karena surat itu, padahal mereka orang-orang yang mempunyai hubungan emosional yang sangat tinggi dengan NU. Itu ini perlu disampaikan, perlu. Saya heran, mestinya kalau surat sudah ditulis ketika masih menjadi draft, belum ditandatangani, supaya ditelaah. Saya khawatir
Kiai Miftah mungkin tidak diajak untuk menelaah. Beliau punyalah referensi-referensi yang seperti saya sampaikan tadi. Kiai Afif Muhajir mungkin tidak diminta untuk menelaah, sehingga tidak syamil, jami', mani, kering referensi. Terus bagaimana sikapnya PBNU dengan para habaib yang menjelek-jelekan Kiai Ma'ruf Amin? Kan rekamannya masih ada di anjing-anjing Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian sikap habaib yang mengharamkan syarifah kawin dengan orang Jawa. Bagaimana rasa tersinggungnya bangsa Indonesia? Ini kan bertentangan dengan syariah. Syariah yang mana? La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lebihnya orang Arab dibandingkan dengan orang ajam kecuali dengan ketakwaan. Yang paling mulia dari kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak ada lebihnya kecuali dengan ketakwaan. Menghina begitu masa penuh dengan ketakwaan. Nah, sudahlah. Saya kira yang sudah-sudah, tapi mari kita cari hikmahnya. Ini kulli syai'in hikmatun wa fitnatun. Segala sesuatu itu ada hikmahnya dan ada fitnahnya. Hikmahnya yang kita cari, fitnahnya yang kita buang. Mari sekarang Habib Taufik itu dikumpulkan dengan Imad, dengan Abbas untuk damai. Barangkali tidak usahlah dilanjutkan misalnya begini. Lah kalau penemuan ilmiah kan harus dibahas, harus dijawab dengan penemuan ilmiah lagi. Lakukan penelitian. Kalau Ubaidillah itu bukan mungkotek. Kalau Ubaidillah itu terputus, tidak ada nasab pada Rasulullah, tidak ada kelanjutan pada Rasulullah. Kalau keberatan dengan ungkapannya Imad yang begitu, dijawab dengan hasil penelitian tandingan, dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa Ubaidillah itu masih ittisal dengan Rasulullah. Dari tanggapan tersebut ini sangat menampar sekali terhadap para petinggi PBNU yang tidak memikirkan efek dampak negatif dari sebuah edaran tersebut. Karena kalau kita melihat siapa PWI dan juga pendirinya juga siapa. Dan sekarang yang berada di barisan PWI itu di siapa? Itu NU tidak memikirkan itu. Ini yang sangat disayangkan sekali oleh beliau ini ya. Beliau Kiai Asep. Menurut hemat beliau ini surat ini seakan tidak diteliti dahulu oleh petinggi-petinggi PBNU. Cuman ya seperti itulah, karena kita melihat selama adanya polemik nasab ini sikap PBNU ya begitu-begitu aja, masih tendensius ya, kecenderungan membela klan Ba'alawi. Seperti yang kita lihat statement-statement atau tanggapan-tanggapan Rois Am itu ya. Jadi mungkin kalau melihat di situ ya wajar saja bahwa PBNU itu masih masih mengadopsi sepihak terhadap polemik ini. Atau mungkin NU ini dalam cengkeraman para muhibbin membela para habib-habib yang ada di barisan-barisan Nahdlatul Ulama. Ya, kita lihat saja nanti apakah NU akan mengorbankan warganya, warga Nahdliyin, untuk kemudian lebih memilih orang-orang yang mereka mempunyai garis keluarga yang kecenderungannya itu merongrong, menghina, melecehkan, merendahkan kiai-kiai pribumi itu sendiri. Bahkan merendahkan kiai-kiai NU.